Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amma ba'du. Kemuliaan pada DKM Masjid dan juga pada tim Formasi 1 dan seluruh para jamaah Ar-Rahmah Islamic Center Raffles Hill yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah di subuh yang berbahagia ini Allah izinkan untuk bersilaturahim bersama. Kita memulai hari kita yang penuh berkah ini dengan sholat berjamaah di masjid. Mari sama-sama sejenak kita meniatkan i'tikaf di masjid. Sama-sama kita meniatkan menunggu sholat syuruk berjamaah, sholat syuruk bersama, dan juga sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah sejenak waktu dan kesempatan kita di masjid Allah tuliskan bagian dari amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam kenal semuanya pada seluruh para jamaah yang telah berhadir di kajian subuh yang mulia ini. Kami datang dari Aceh kemari dalam beberapa hari dalam rangka safari dakwah, dan alhamdulillah ini perjumpaan pertama kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridai, Allah berikan kebaikan di balik semua itu. Amin ya Rabbal Alamin. Pada subuh yang berbahagia ini saya mengangkat tema kajian kita adalah tentang memaknai sholat kita. Saya mulai dengan sebuah kisah pada masa Nabi SAW. Ini kisah yang sahih terjadi bersama dengan seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat Nabi ini bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau termasuk min ashabis suffah. Beliau salah seorang daripada ashabus suffah. Ashabus suffah itu adalah yang tinggal di masjid, yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan mereka juga tidak punya harta. Sehingga mereka ashabus suffah ini para sahabat yang miskin, mereka tinggal di Masjid Nabawi, dijadikan sebagai orang yang disantuni oleh Nabi SAW. Cuma Rabi'ah ini dia punya kekhususan, di antara salah seorang sahabat yang mengurus hajat hidup Nabi, artinya bahwa membantu Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang menjadi pembantu Nabi. Pembantu di sini yang mengurus hajat hidup Nabi, seperti Anas bin Malik, ada Thauban, dan ketiga termasuk adalah Rabi'ah. Kata Rabi'ah apa? Ini kisahnya yang ingin kita kisahkan. Banyak kisah tentang Rabi'ah, tapi kisah yang kenaan dengan topik kita. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ati bihajatihi wa biwudu'ihi. Aku malam itu tidur di rumah Nabi, dan aku membantu Nabi untuk mendatangkan air wudu'nya, dan aku membawakan semua hajat Nabi. Macam-macam hajat yang diperlukan oleh Nabi beliau urus. Saking lamanya beliau mengurus Nabi, tapi beliau nggak pernah minta apa-apa sama Nabi. Sampai suatu ketika Nabi meminta kepada Rabi'ah, salni, wahai Rabi'ah, minta padaku. Wahai Rabi'ah, minta padaku. Jadi saking lamanya beliau mengurus Nabi, tapi nggak pernah minta apa-apa. Sampai
disebutkan salni, minta padaku. Nabi yang meminta supaya Rabi'ah minta gitu. Coba Pak, suaranya scoring sedikit, pas atau gimana? Perlu dicek ya. Ya. Oke, bisa lebih jauh saya ngomong gimana? Ya, baik. Jadi sampai Nabi SAW minta kepada Rabi'ah ini untuk minta padaku, kata Nabi. Ya. Kemudian dia minta waktu untuk dia memikirkan apa yang akan dia minta. Jadi udah Nabi minta supaya dia minta sesuatu padaku, kata Nabi. Salni, minta sesuatu padaku. Ya. Dia minta waktu sejenak, beberapa saat, beberapa hari untuk memikirkan apa yang dia minta. Ya. Maka selanjutnya, ya, setelah itu berapa saat, berapa hari dia jumpa sama Nabi SAW dan dia bilang bahwa as'aluka ya Rasulullah murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta padamu murafaqatuka fil jannah, membersamaimu di surga, ya, menemanimu di surga. Kata Nabi, awa ghairu dzalik, yang lain lagi apa? La ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Huwa dzaka, itu saja ya Rasulullah. Ini yang minta Ashabus Suffah, nggak punya harta, nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Ketika disuruh sama Nabi minta sesuatu, mintanya satu doang. Ya. Apa itu? Murafaqatuka fil jannah. Aku minta padamu ya Rasulullah, membersamaimu di surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi langsung angkat tangan berdoa, ya Allah berikanlah ya, Rabi'ah ini membersamaiku di surga? Enggak. Tapi apa juga kata Nabi? Kata Nabi, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau memang itu permintaanmu, kata Nabi, ya, maka a'inni ala nafsik. Kata Nabi, bantu aku. Ya, udah. Sekarang Nabi bilang, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud, kata Nabi SAW. Ya, kalau itu permintaanmu membersamaiku di surga, a'inni ala nafsik, maka bantu aku, kata Nabi, mewujudkan apa yang engkau mau dengan bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Kata para ulama, apa makna memperbanyak sujud? Apakah setiap main bola setelah itu sujud, setelah menang itu selebrasinya sujud? Tapi kasrati sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Karena inti daripada amalan sholat itu adalah sujud. Sebab itulah sujud yang dimaksud Nabi pada Rabi'ah ini, itu adalah maksudnya sujud bermakna sholat. Makanya masjid dinamakan masjid, tempat sholat, tapi dinamakan masjid, bukan market. Padahal amalan sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Ya, tidak dinamakan majlis, tempat duduk. Ya, tidak dinamakan market, tempat ruku, tapi dinamakan sujud. Dinamakan masjid. Kenapa? Dia tempat sujud. Karena amalan yang paling penting daripada solat itu, kata para ulama, itu adalah sujud. Sujud amalan yang paling banyak kita lakukan dalam setiap solat. Dan sujud adalah aqrab ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, kata Nabi. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kisah ini membuka majlis kita pada subuh yang berbahagia ini untuk kita masuk kepada yang lebih dalam lagi. Bahwa solat itu yang menjadi rutinitas kita hari-hari, alhamdulillah, bagi sebahagian kita yang telah menjadikan itu sebuah rutinitas. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada kita, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, maka solat ini juga perlu diperbaharui. Saya ingin kasih contoh kecil bahwa kadang kita belajar solat ini
Kita belajar sholat ini di waktu kita kecil. Sebahagian kita belajar waktu dia sudah dewasa. Umpamakan kita memang sudah belajar semua sholat kita di waktu kecil. Diajarkan kita sholat mulai dari wudu, kemudian diajarkan kita sholat ketika dengan segala rukun dan juga sunnah-sunnah sholat. Kita belajar itu di masa kita masih SD. Lalu sekarang ketika kita sudah mulai dewasa, sudah mulai bahkan sudah lanjut usia kita, maaf cakap, sebahagian daripada kita solat kita itu masih lulusan SD. Padahal kita sudah secara duniawinya mungkin sudah sarjana hukum, sarjana ekonomi, ya. Begitu juga mungkin sarjana teknik, bahkan ada yang sudah S2 dan S3 di bidangnya masing-masing, tapi solat kita masih ijazahnya SD. Tidak tahu, tidak kita ketahui makna daripada di belakang apa yang pernah kita pelajari itu. Maka di sini ada beberapa hal ingin kami sampaikan untuk yuk review dan kita maknai ulang daripada solat kita. Solat itu kata para ulama berasal daripada kata-kata silah. Silah itu adalah hubungan. Hubungan antara siapa? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Mu'minun yang pertama sekali dalam awal surat Allah sampaikan kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntunglah, sukseslah orang-orang mukmin. Ya, Allah sampaikan tentang kesuksesan orang mukmin, lalu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk. Sifat pertama daripada orang mukmin itu sendiri adalah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukmin yang enggak sembarangan mukmin, tapi mukmin yang salat, mukmin yang sukses. Sebagaimana pengusaha, enggak semua pengusaha, tapi pengusaha yang sukses. Enggak semua bisnismen, tapi bisnismen yang sukses. Begitu juga kata Allah, mukmin yang mana nih? Mukmin yang sukses. Sifat yang pertama daripada mereka apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam salatnya itu khusyuk. Ini sifat pertama orang mukmin. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib beliau, kenapa sifat ini yang pertama sekali Allah kasih tahu tentang orang mukmin yang sukses, orang mukmin yang beruntung, ya. Karena yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya itu, amalan yang pertama itu adalah solat. Makanya saudaraku yang dimuliakan Allah, di dalam rukun Islam yang 5, solat ini menduduki posisi yang Nabi katakan dengan imaduddin, tiang agama. Karena apa? Karena secara zahir lihat saja, kalau misalkan orang bilang bahwa bukti keislaman saya, kalau ada orang bilang ya, bahwa bukti keislamannya itu dengan haji gitu misalkan ya. Kalau hanya saja bukti keislaman kita dengan haji, berarti dalam seumur hidup kita punya bukti Islam kita cuma sekali saja, cuma satu saja. Pada saat kita menunaikan haji, seumur hidup cuma satu haji. Kalau seandainya bukti keislaman kita hanya dengan zakat saja, berarti kita punya bukti menjadi muslim setahun hanya sekali. Kalau seandainya bukti keislaman kita itu adalah hanya dengan puasa Ramadan, maka kita punya bukti menjadi muslim dalam setahun hanya sebulan saja. Sedangkan 11 bulan yang lain ngapain? Jadi apa kita? Jadi apa yang menjadi bukti kalau kita ini muslim setiap hari? Saya ini muslim setiap hari dan punya evidence untuk itu, punya bukti jelas saya ini muslim setiap hari. Mana dia? Tak lain adalah solat. Hanya solat yang membuktikan bahwa saya itu muslim sebelum terbit matahari, muslim di tengah di saat tegaknya matahari, muslim saat tergelincirnya matahari, muslim setelah terbenamnya matahari. Itu hanya pada solat. Maka solat kata para ulama adalah silah satu-satunya antara hamba dengan Tuhannya setiap saat, setiap waktu.
Ini poin yang pertama yang harus kita pahami, saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk memaknai solat kita. Kemudian yang kedua adalah Allah sampaikan bahwa wa aqimis shalah, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah sampaikan kepada kita adalah jaga semua solat itu, ya, was salatil wusta, dan solat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Ustaz, bagaimana sih khusyuk itu? Ya, bagaimana khusyuk itu? Para ulama beda pendapat. Yang pertama adalah pendapat para fuqaha. Para fuqaha, para ulama fikih mengatakan bahwa khusyuk itu tidak wajib. Ya, khusyuk itu tidak wajib, tetapi dia adalah anugerah Allah kepada kita dalam solat kita. Tapi para ulama tauhid mengatakan khusyuk itu wajib. Kalau orang tidak khusyuk dalam solat, sama dengan mempermainkan Tuhan. Bayangkan seseorang yang ngomong di depan kita, dia nggak tahu apa yang dia omongkan, tapi kita memperhatikan dia untuk ngomong selama waktu dia ngomong. Nggak paham dia. Dia yang dia ucapkan tidak paham dan nggak tahu dia ngapain dengan kita, tapi kita dengarkan dia. Itu su'ul adab dengan Allah, kata para ulama tauhid. Orang yang berhadapan Tuhan tapi dia nggak tahu lagi ngapain, maka itu adalah orang yang buruk adabnya dengan Tuhan. Maka mesti salat itu khusyuk menurut para ulama tauhid ini, ya. Maka dari sini kita ingin jelaskan bagaimana kita maknai solat kita yang lebih baik, yaitu wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan qanit, yaitu khusyuk. Ya. Dan Allah sampaikan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat ini la kabirah, sungguh sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali adalah bagi orang-orang yang khusyuk. Terima kasih. Kecuali adalah bagi orang-orang yang khusyuk. Berat dia, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kata para ulama yang pertama adalah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan kepada kita tentang masalah khusyuk ini. Datang kepada Nabi, ini hadis riwayat Abu Daud. Ketika Nabi sedang di masjid, masuk seorang laki-laki melaksanakan solat. Solat sendirian, artinya bahwa dia enggak solat berjamaah. Boleh jadi memang dia hanya solat sunnah, ya. Lalu kemudian dia solat. Setelah solat, sallama ila Rasulillah, kemudian dia salam menyalami Nabi SAW. Dia udah solat sendirian, lalu kemudian setelah solat dia menyalami Nabi. Lalu kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik solat, engkau ni belum solat, kata Nabi. Ya. Lalu kemudian dia balik solat. Setelah itu salam lagi kepada Nabi karena dia sudah selesai solat. Balik salam, dia menyalami Nabi. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka la tusalli. Balik solat, engkau ni belum solat, kata Nabi. Udah 2 kali. Balik lagi solat dia yang ketiga kali. Lalu dia menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah solat. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka la tusalli. Balik solat, engkau ini belum solat, kata Nabi. 3 kali dia solat, 3 kali kata Nabi, engkau belum solat, balik solat lagi. Lalu laki-laki ini bilang apa? Ya Rasulullah, inilah uhsin. Ya Rasulullah, aku nggak tahu yang lebih baik dari itu. Hanya itu yang aku tahu tentang solat yang bisa sanggup aku lakukan. Nah, lalu kemudian dijelaskanlah oleh Nabi, gimana supaya engkau dianggap solat? Ya. Nah, ini perlu keterangan Nabi kepada kita. Jangan-jangan kita termasuk daripada kalau jumpa Nabi, kata Nabi apa? Balik solat, engkau belum solat. Jangan sampai demikian, ya. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk solat, ya. Apabila engkau berdiri untuk solat, fakabbir. Bertakbirlah, kata Nabi. Berdiri dengan tenang, bertakbirlah, ya. Summa iqra ma tayassara ma'ak.
Kemudian bacakanlah apa yang mudah bersama denganmu. Ya. Baca doa yang mudah engkau baca. Ya. Doa iftitah misalkan, ya ada beberapa macam versi doa iftitah dari yang panjang sampai yang pendek. Baca yang paling mudah bagimu. Ya. Kemudian iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacakan daripada apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, surat Al-Fatihah. Setelah itu ambil mana saja yang mudah yang sudah kita hafal. Ya. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Ini diajarkan Nabi ini. Diajarkan bagi orang yang belum dianggap solat. Anggap sajalah kita ini mungkin solat kita ini belum betul-betul teranggap, maka dengarkan penjelasan Nabi bagaimana supaya solat kita itu valid, dianggap oleh Nabi kita sudah solat. Lalu kata Nabi, Tsummarka, kemudian setelah engkau membaca Al-Quran, Al-Fatihah dan Al-Quran dalam pada saat rakaat berdiri, Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah engkau sampai engkau merasa tenang dalam rukukmu. Rukuk sampai engkau merasa tenang dalam rukukmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, rukuk siapapun bisa. Ya, rukuk. Tapi kata Nabi hatta tatma'inna raki'an. Nah, ada maksud daripada rukuk. Rukuk itu bukan hanya bentuk tubuh yang nampak dia itu merukuk, begitu merunduk. Tapi kata Nabi hatta tatma'inna raki'a, sampai engkau merasa tenang dengan rukukmu. Ya, engkau merasa tenang dengan rukukmu. Itmi'nan di sini, ketenangan ini yang dikatakan oleh para ulama bagian penting daripada khusyuk tersebut. Itmi'nan ada dua ketenangan. Ketenangan yang pertama, ketenangan secara zahir yang nampak dilihat orang, dia nampaknya sudah rukuk. Kalau di foto itu klik sekali foto, ya dia sudah rukuk, tertangkap kalau dia itu rukuk. Nampak dia sudah posisinya rukuk. Tapi ada yang kedua, itmi'nan dalam jiwa, dalam hati. Ketenangan dalam jiwa dan dalam hati. Pada saat rukuknya seseorang, apakah dia sudah merasa tenang dengan rukuknya atau masih gusar atau masih belum sadar? Kadang kita rukuk tapi kita belum sadar sedang rukuk. Pikiran kita entah di mana. Pikiran kita masih gusar, hati kita masih belum tenang. Tapi pada saat hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan menyadari dan sadar kalau kita sedang rukuk, tatma'inna raki'an, sudah itmi'nan, sudah merasa tenang rukuk. Nah, itu sudah sampai maksud daripada rukuk itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tsummarfa hatta ta'tadil qa'ima. Kemudian bangun daripada rukuk sampai engkau betul-betul tegak. Jadi bangun dari rukuk kita betul-betul tegak. Maaf cakap, ada orang yang rukuk karena dia di waktu zuhur yang lagi sedang kondisinya kondisinya sedang sibuk. Saking ingin mengejar solat, dia lupa berdiri tegak. Rukuk langsung, belum sampai dia itu berdiri tegak sudah langsung sujud. Karena dia berpikir, ya kalau memang harus sujud ngapain lagi berdiri tegak gitu. Kan mau sujud setelah ini. Enggak, hatta ta'tadil qa'imah, kata Nabi, sampai engkau betul-betul berdiri tegak. Ruku berdiri enggak tanggung-tanggung, yang tegak, ta'tadil. Bahasanya itu betul-betul ruas tubuh kita itu tegak berdiri, habis lurus. Ya, berdiri tegak lurus, ya. Kemudian kata Nabi, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai engkau hatta tatma'in. Hatta ini menunjukkan ke dalam bahasa Arab, kalimat hatta, kata-kata hatta, partikel hatta itu dipakai untuk ghayah, untuk tujuan. Jadi sujudlah kalian sampai kalian tatma'inna sajida, sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Nah, tenang dalam sujud sekali lagi. Kalau misalkan sujud, dilihat orang sujud dalam sholat, di foto sedang sujud, ya sekali ceklet gitu sudah dapat dia. Hanya dalam waktu beberapa detik saja dapat sujud. Tapi masalahnya bukan nampak dia posisi sedang sujud saja. Tapi bukan sekedar posisi, bukan sekedar formasinya,
tapi hatta tatma'inna sajida, sampai engkau merasa tenang dalam sujudmu. Ya. Ketenangan dalam sujud dua, sebagaimana tadi kami sampaikan. Yang pertama adalah tenang secara zahir, tubuh kita sudah enggak ada gerak-gerak lagi, sudah betul-betul nampak formasinya sedang sujud. Yang kedua adalah tenangnya jiwa dan hati serta pikiran. Tenangnya jiwa, hati dan pikiran kita ketika sujud. Itulah maksud daripada sujud, supaya solat kita itu dianggap dan valid. Yang kalau kita jumpa sama Nabi, enggak termasuk orang yang dibilang sama Nabi apa? Balik solat, engkau ini belum solat. Ya. Ini Nabi ajarkan kepada kita supaya enggak sampai kita disuruh ulangi solat kita. Macam kita ujian waktu SD atau waktu sekolah, balik ujian lagi. Kenapa? Engkau belum lulus, engkau belum benar menjawabnya. Jangan sampai kita jumpa Nabi nanti, engkau belum sholat, kata Nabi. Ya Rasulullah, aku puluhan tahun sholat. Ya, aku sudah sholat. Ya. Yang kalau Nabi lihat sholat kita, diperiksa kertas jawaban kita, Nabi bilang, ulangi lagi ujianmu. Ya. Jangan sampai. Ya. Kemudian kata Nabi, "Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisa." Kemudian duduklah, kata Nabi. Sampai, ya, duduk dalam solat sampai apa? Duduk antara dua sujud. Kadang orang merasa bahwa karena dia harus sujud lagi, asal sudah terbentuk dia duduk. Kalau di foto sudah dapat dia bentuknya duduk, setelah itu langsung sujud. Kata Nabi, ijlis hatta tatma'inna jalisa. Duduklah sampai engkau merasa tenang dalam dudukmu. Tenang, hatta. Jadi sampai kapan saya duduk ya Rasulullah? Sampai engkau tenang. Rasa-rasanya kalau engkau belum tenang, duduk terus. Ya Rasulullah, aku duduk dalam solatku sampai kapan? Berapa lama? Hatta tatma'inna jalisa. Sampai engkau merasa tenang, jiwamu, pikiranmu merasa tenang dalam duduk, dan jiwa kita merasa sedang duduk dalam semua solat itu, dalam semua gerak solat itu. Maksudnya apa? Karena dia kondisi sering sehingga menjadi rutin, kita kadang sudah nggak ngerasa lagi, jadinya sudah otomatis, ya. Automatically dia berjalan begitu, ya, berjalan gitu, sudah di alam bawah sadar, ya. Kalau kita melakukan enggak, untuk supaya khusyuk kita dalam solat, dia mesti, saudaraku yang dimuliakan Allah, kondisi kita itu kita betul-betul sadar kalau kita sedang melakukan apa setiap perubahan itu. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Fa idza fa'alta hadza faqad tammat salatuka. Wa ma intaqasat min hadza syai'a fa inna man taqasathu min salatika." Kata Nabi, lakukanlah yang seperti ini terus-menerus dalam solatmu. Kalau ada yang kurang dari itu, maka akan berkurang pula solatmu. Itu keterangan penjelasan daripada Nabi, diajarkan kepada orang yang musi'u salatu, yang masih belum bisa melaksanakan solat, yang Nabi suruh untuk supaya balik lagi. Kata para ulama, ini menjadi inti daripada sunnah Nabi supaya kita menggapai apa yang disebut dengan khusyuk. Yang dalam menurut para fuqaha, khusyuk ini adalah pemberian karunia daripada Allah kepada seseorang pada saat solatnya itu sudah mampu betul-betul dia wujudkan dalam bentuk yang tenang sekali. Nah. Baik, ini kita lihat kepada masalah khusyuk yang diajarkan langsung secara tekstual oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Untuk supaya praktikalnya hari-hari, agar supaya solat kita lebih khusyuk, beda kondisi setiap orang. Kita nggak boleh menyamakan, ya semua orang akan mudah begitu, enggak. Setiap kita punya kondisi yang berbeda-beda setiap hari yang kita hadapi. Nah, jadi ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah solat. Aqimu di sini
bermakna adalah sempurnakan. Ya, sempurnakan. Jadi salat itu disuruh oleh Allah setiap hari, sempurnakan dia, ya. Dia akan ada kurang, makanya terus aqimu itu sempurnakan. Seperti kita membangun bangunan, mendirikan bangunan mulai dari yang sederhana kan, dari pondasinya, tiangnya, kemudian setelah itu atapnya, terus kemudian lama-lama akhirnya dia sempurna berdirinya sebagaimana yang kita mau. Salat kita juga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Gimana cara menyempurnakan? Sempurna solat itu adalah pada saat dia sampai pada titik khusyuk. Kalau kita banyak sering solat kita belum khusyuk, kita paham bahwa kita belum sempurna solat kita. Sebab itulah solat yang belum sempurna, solat yang tidak la tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya solat itu belum tahap sampai kita sempurnakan dan khusyuk. Makanya banyak sering yang tanya, Ustaz, kan sering tuh disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak tuh orang solat, tapi dia kemungkarannya jalan terus, solatnya jalan terus. Gimana itu? Salat yang tidak sempurna tidak akan mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazdad biha minallah illa bu'adah. Salat seseorang yang tidak mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar itu enggak menambah seseorang kecuali dengan Allah, kecuali jauh. Ya. Maksudnya apa? Salat seseorang yang enggak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar itu hanya menjadikan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salat kita enggak mencegah kita dari itu. Makanya praktikalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai dalam solat itu persiapkan waktu kita memang khusus untuk Allah. Ya, jadikan solat kita ini, ya, yang kata Nabi, setiap selesai solat intizarus solah ba'da solah. Tunggu solat setelah solat. Setelah solat subuh kita ini, tunggu solat zuhur. Ketika solat zuhur itu kita tunggu. Sedangkan kerja kita hari-hari itu adalah sambilan nunggu solat. Jadi kita itu enggak sholat sambilan, tapi kerjanya yang sambilan. Kita sekarang pergi ke kantor, mau itu, kenapa? Sambilan nunggu sholat zuhur. Zuhurnya utama. Waktu kerjanya sambilan nunggu sholat zuhur. Bukan orang sholatnya sambilan, kerjanya utama. Beda ini. Bedanya di mana Ustaz? Kalau orang nunggu sholat, ketika datang waktu sholat, udah emang itu yang dia tunggu. Dia tinggalkan pekerjaannya, maka dia sholat. Itu nunggu sholat dia. Sedangkan orang yang sholatnya sambilan, kerjanya aslian, ya, asliannya kerja, sholatnya sambilan, ya. Maka ketika datang waktu sholat, dia bilang apa? Cepat kali waktu sholatnya ini. Kok cepat kali azan? Bentar-bentar sudah azan. Baru belum apa-apa sudah azan. Dia ada kejengkelan datang waktu sholat, di waktu dia belum siap untuk sholat. Orang yang belum siap untuk sholat dan dia enggak nunggu untuk sholat, gimana dia bisa khusyuk dalam sholatnya? Sedangkan dia sholat, datang sholat dengan cara yang tidak tenang, datang sholat dengan penuh kejengkelan. Maka ubah prinsip mindset kita, sholat itu adalah asli, ya, sedangkan kerja kita sambilan di sela-sela waktu sholat. Makanya kata para ulama, hikmah besar, Allah jadikan timing waktu sholat itu enggak mengganggu pekerjaan siapapun. Enggak mengganggu pekerjaan siapapun. Jadikanlah patokan sholat itu adalah patokan kerja kita. Ya, dari pagi siapa bilang subuh ini mengganggu sholat kita, mengganggu aktivitas kita. Sebaik-baik masa kita bangun di waktu subuh, enggak mengganggu apa-apa. Ya. Dan semua orang pun ada di rumah. Siapa bilang di waktu subuh enggak ada di rumahnya? Semuanya dalam kondisi tidak sibuk. Ya, jadi makanya kalau lihat orang Nabi dulu menjadikan sholat subuh itu patokan munafik tidaknya seseorang dilihat dari masjid, ya. Kenapa? Karena di waktu subuh semua ada di rumah dan nggak ada yang sibuk.
Siapa bilang di waktu subuh nggak ada di rumah? Bapak ada di mana sekarang? Nggak usah telepon lah, udah ketahuan semua orang ada di mana. Ya, maka dijadikan subuh itu menjadi kuat imannya atau nifaknya seseorang. Ya, dia nggak sibuk dengan yang lain. Jadi lalu kemudian mindset kita jadikan sholat ini adalah asli gitu, yang kita sedangkan yang lain sembilan. Lalu kedua, setiap kita mulai berwudu, jadikan kebiasaan kita jangan lagi berbicara di waktu wudu. Makanya makruh kata para ulama, waktu wudu itu ngomong. Jadi Ustadz setelah wudu bisa ngomong lagi. Kalau sudah tahu wudu untuk sholat nggak ngomong lagi, setelah wudu juga begitu. Ya, mulai masuk waktu kita berwudu, udah itu sudah konsentrasi kita untuk sholat loh. Itu nggak ada ngomong lagi kita. Persiapan kita, kenapa? Menghadap Allah secara kejiwaan kita. Karena tadi kita jengkel dengan telepon, kita jengkel dengan masalah kerja kita. Ada masalah yang belum tuntas dengan apa yang sedang kita kerjakan. Tiba-tiba kita sudah mau sholat. Itu jiwa kita, pikiran kita, hati kita perlu ditenangkan loh. Di waktu mulai kita sholat untuk wudu itu pertama, udah mulai itu, nggak ada ngomong lagi. Waktu setelah wudu kita tidak ngomong lagi, bacakan doa setelah wudu, kemudian kita masuk untuk sholat, entah sholat di masjid atau sholat di kantor atau dimanapun, udah itu waktu heningnya kita bersama Allah. Sampai selesai kita salam, atau kalau sempat ada waktu berzikir sejenak, itu masa hening, masa betul-betul kontemplasi. Lebih daripada itu, kontemplasi kadang orang pikiran kosong. Kontemplasi beda dengan sholat ya, dengan khusyuk dalam sholat. Kontemplasi itu pikiran kosong, nggak mikir apa-apa. Tapi kalau dengan sholat nggak kontemplasi, tapi apa? Dia itu berpikir hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Otaknya nggak kosong, tapi otaknya penuh dengan apa? Hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ini sampai syuruk ya. Ini sudah waktu syuruk, sudah bisa sholat syuruk, tambah 10 menit. Ya, baik. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah, ya sebentar saja, 2 menit lagi. Yang ketiga, kita buka tanya jawab setelah ini bila ada. Yang ketiga adalah kalau sudah kita heningkan diri kita, persiapkan diri kita demikian, dalam setiap sholat pahamilah apa yang kita baca. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa maaf cakap, sebahagian kita boleh mungkin sudah S2, sudah S3, kita di karir pendidikan, tapi sholat kita masih sertifikat SD. Yang diajarkan doa tapi tak tahu apa yang diucapkan. Ya masih SD, anak-anak belum tahu, belum lagi perlu untuk makna. Ya, harus kita pahami apa yang kita baca. Kata para ulama dalam hal ini, dan setiap satu bacaan kita itu berhenti sejenak-sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti sejenak. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Enggak. Kalau ingin khusyuk salatnya nih, ya, berhenti setiap bacaan itu, dan kita rasakan kita sedang baca apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu kita perbaharui akad kita sama Tuhan. Dengan namamu ya Tuhan, kita perbaharui perjanjian kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita manakan apa? Syukuri nikmat Allah yang telah ada sampai hari ini. Ar-Rahmanir-Rahim, puji Allah atas nikmat itu. Kemudian lihat masalah yang belum selesai dalam hidup, problem hidup kita apa, permintaan kita sama Allah apa, lalu ucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita akan berhenti sejenak, Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti sejenak, masalah kita apa, kita teringat masalah kita, hadirkan masalah itu, lalu kemudian ucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku sembah, padamu aku minta pertolongan. Jelas ngomongnya ini enggak ngelantur. Yang kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina la taqrabus salata wa antum sukara hatta taqulu ma hatta ta'lamuna hatta ta'lamu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau seandainya seseorang dilarang orang mabuk, nggak boleh dekat sholat gara-gara dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Lalu kalau kita sholat hari-hari nggak paham apa yang kita ucapkan, siapa kita?
Orang apa itu? Begitu. Ya, dan yang terakhir adalah, saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah harus kita tahu makna dari apa yang kita ucapkan dan maknai dia itu, ya, dalam kebutuhan hari-hari kita, terakhir adalah rasakan setiap salat kita, setiap rukuk kita, setiap sujud kita, perubahan gerak itu semua, rasakan betul kita sedang ngapain. Ketika sujud, sadar kita sedang sujud. Ketika ruku, sadar betul kita sedang ruku. Ketika i'tidal, sadar betul kita sedang i'tidal. Ketika duduk, sadar betul juga kita sedang duduk dalam sholat. Makanya posisi duduk dalam sholat itu berbeda dengan posisi duduk hari-hari. Ya, kalau kita duduk antara dua sujud, kakinya itu kan gini kan, yang salah satu sebelah kanannya itu menekan dia berdiri. Kenapa demikian? Biar sadar kita ini duduk nggak sembarang duduk loh. Duduk di depan Allah dalam sholat. Nggak ada posisi hari-hari duduk seperti itu. Begitu juga ketika kita duduk tahiyatul akhir, duduknya juga begitu kan? Mana ada orang duduk begitu hari-hari? Ya. Supaya sadar ini nggak sembarangan duduk. Ini duduk khusus dalam sholat. Sholat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar otak ini sadar, organ tubuh ini sadar bahwa ini sedang ngapain nih. Terkirim sinyal semuanya, tubuh ini sedang apa? Sedang duduk di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, ya silakan. Tidak semua orang bisa duduk dengan sempurna ya. Iya. Betul. Iya. Sehingga saya jadi posisi yang paling nyaman aja. Iya. Kira-kira gimana? Iya. Yang aslinya adalah duduk seperti yang kita tahu. Selanjutnya, uzurnya seseorang, makanya sholat itu adalah sesuai dengan kemampuan. Maka laksanakan sholat itu sesuai dengan sepenuh kemampuan yang kita miliki. Maka duduk yang paling sempurna, mendekati kesempurnaan seperti apa? Udah seperti itu. Gerakannya tidak masalah. Selama itu uzur, bukan mengabaikan. Ada orang sanggup duduk seperti itu, tapi dia ngabain aja karena apa? Nyamannya sih gini, ngapain begitu. Padahal dia mampu, nggak boleh. Kalau kita mampu bisa, jangan abaikan itu. Ya, harus sekuat tenaga kita mencapai pada kesempurnaan. Ya. Maka kita juga berbaik sangka pada orang kalau kondisi duduknya itu kok nggak sempurna seperti yang biasa, kondisinya memang nggak mampu lagi seperti itu. Nah, silakan, itu tidak jadi masalah. Makanya sholat juga nggak mampu berdiri sambil duduk sambil nggak mampu duduk sambil berbaring, yang lain juga seperti itu, ngikut dia. Nah, begitu. Allahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Ya, silakan. Dari imam ya. Ya. Untuk dalam artinya itu kita apa ya? Baik, bagus ya. Kalau kita sholat berjamaah Ustaz, itu imamnya baca, tapi kita nggak paham. Ya. Kita nggak paham imamnya baca apa gitu. Gimana jadinya kita? Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu. Istami'u itu adalah dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, kemudian diamlah agar kalian dirahmati oleh Allah. Jadi yang baca oleh imam paham kalau itu Al-Qur'an ya. Paling kurang itu dulu. Ya, saya tahu itu Al-Qur'an yang dia baca. Tapi surat apa, berkenaan tentang apa saya tidak tahu. Ya, oke? Orang saya tidak tahu. Oke. Istami'u itu bermakna adalah mendengarkan dengan penuh kepahaman. Ya. Tapi ini saya tidak paham. Saya hanya mampu istami'u pada mendengarkan itu Quran. Itu bacaan, itu adalah ayat-ayat Quran. Ya. Saya hanya bisa mendengarkan, memahami berupa alunan saja, kemudian sesuatu yang menyenangkan hati mungkin ketika saya dengar. Yang kedua, ansitu, diamlah. Ya, diamlah. Saya hanya mampu ansit. Ya, hanya diam saja, tercengang dengan Al-Quran yang dibacakan itu dan dengan penuh hormat. Berarti saya sudah ansitu di situ. Istami'u belum betul-betul saya mampu karena nggak paham artinya, tapi saya sudah ansitu. Ansitu itu adalah diam, ya, tidak sibuk dengan yang lain,
sibuk dengan mendengarkan Al-Quran, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh, tidak ada masalah. Cuma setelah itu kita, bagi orang yang ingin betul-betul memahami, Ustadz, itu ayat tadi ayat apaan sih Ustadz baca? Kok rasanya tenang, nyaman gitu, ya. Senang saya mendengarkannya. Makanya bagus kalau seorang imam lagi mengimami banyak jamaah, bacakan ayat-ayat yang biasa mereka. Yang kalau kita di masjid misalkan, ya, yang di masjid ini, ya, ada surahan tafsir, misalkan tafsir, ya. Kalau ada guru-guru kita yang menjelaskan tentang tafsir, dijelaskan sekumpulan ayat-ayat tertentu yang itu pernah dijelaskan, bagus itu kita baca lagi. Kenapa? Mereka sudah tahu itu ayat tentang apa, pernah dijelaskan dalam kajian kah, dalam duduk bersama, ada ayat-ayat tertentu dalam sholat, bagus kita bacain seperti itu, ya, yang para jamaahnya paham. Terus kalau nggak paham, nggak masalah juga, dibaca supaya jamaah tahu betapa banyak ayat Allah aku tidak tahu. Kemudian kita mau tahu setelah itu, ya. Baik. Ada yang lain? Ya. Baik, sekian, terima kasih kalau tidak ada, atas perhatian dan kekhusyukan para jamaah. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dalam kebaikan. Ya Allah, terimalah solat kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, terimalah khusyuk kami. Anugerahkan kepada kami khusyuk dalam solat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang cinta dengan solatmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menyempurnakan solat kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang menjaga solatmu, ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami, keluarga-keluarga kami adalah orang yang mewarisi solat daripada kami, ya Allah. Dan kumpulkanlah kami dalam syurga dengan solat kepadamu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua MT Majelis Ta'lim Al-Muhibbah, ya, Ibu Sumi, ya, di mana Ibu? Ya, Ibu Sumi, ya. Kemudian yang saya muliakan Ketua DKM Masjid As-Siddiq Cikeas, Bapak Ramdan, ya, dan seluruh jajaran beliau, dan seluruh ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim yang Allah muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini sebelum zuhur, ya, sama-sama kita Allah izinkan untuk i'tikaf sejenak di masjid. Kita niatkan untuk sama-sama i'tikaf, sama-sama kita menuntut ilmu, dan ini merupakan pertemuan kalau saya ke masjid ini yang kedua kali, ya. Saya datang dari Aceh memang, ya, saya datang dari Aceh kemarin baru sampai untuk beberapa hari safari dakwah di Jabodetabek dan juga sampai ke Lampung. Alhamdulillah dengan perantara daripada Bapak Ramdan, Allah izinkan kita bisa bersilaturahim pada hari yang berbahagia ini. Sedikit saya berbagi, kita saling menasehati dalam masalah keluarga, begitu juga dalam masalah mendidik anak, terkhusus adalah dengan ibu-ibu, ya. Karena layak untuk kita pahami bahwa mendidik anak itu adalah tugas kedua orang tua, tetapi terkhusus itu adalah seorang ibu, ya. Karena ibulah yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendidik anak. Saya seorang guru juga, dan saya juga memiliki sekolah, ya, di Aceh, ya, dan saya tahu bagaimana untuk sekolah itu hanya guru-guru, ustazah-ustazahnya lah yang betul-betul mampu untuk care terhadap anak dibandingkan dengan ustadz-ustadz. Ya, guru laki-laki itu untuk TK itu susah ada guru laki-laki untuk TK, ya. Karena anak-anak hanya bisa dikendalikan oleh wanita memang. Allah berikan kelebihan di situ, ya. Maka dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan membagi tips dalam pertemuan ini bagaimana caranya, karena pendidikan yang paling penting itu semua adalah di atas segalanya pendidikan sholat. Banyak skill kehidupan yang dibutuhkan oleh anak kita, tapi skill kehidupan yang tidak boleh tidak ada pada anak kita itu adalah pendidikan sholat. Nah, banyak orang tua mengeluh bahwa Ustaz, anak saya nggak mau sholat, ya. Dari anak kecil bahkan sampai anak dewasa tidak mau sholat, dan ada lagi yang bahkan ayahnya anak-anak juga tidak mau sholat, ya. Itu ada anak milenial, anak Gen Z, dan ada anak kolonial juga nggak mau sholat. Itulah yang udah tua-tua itu anak-anak kolonial semua, ya. Itu juga nggak mau sholat, ya. Ada apa permasalahannya, ya. Nah, kalaulah Bapak Ibu merasakan bahwa masa saat ini ada suami, bahkan mungkin ada orang tua juga masih juga belum mau sholat, ya, ketahuilah itu hasil pendidikan zaman dulu, ya. Maka kita tidak mau anak kita, cucu kita hari ini salah didik, ya. Karena Nabi sampaikan pada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Makna fitrah itu adalah semua anak itu lahir, dia itu mampu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan fitrah manusia itu semuanya mampu taat pada Allah, enggak membangkang lu sama Allah. Dia mampu untuk dekat sama Allah. Tetapi kata Nabi, fa'abawahu,
yuhawwidanihi, ya, yunassiranihi au yumajjisani. Tapi kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia Yahudi kah atau Nasrani kah atau Majusi. Kok bisa begitu? Ya. Asli manusia itu dilahirkan Allah mampu taat pada Allah, nggak ada yang membangkang sama Allah. Tapi kata Nabi, orang tuanya nih, ayah ibunya lah yang menjadikan mereka entahkah Yahudi, entahkah Nasrani, entahkah Majusi, entahkah nggak tahu diri bahkan. Di sini Nabi sampaikan kepada kita besarnya peran kedua orang tua dalam menjadikan anaknya itu jalan lurus atau tidak. Ini tanggung jawab kita orang tua. Makanya di antara pendidikan dalam Al-Quran yang ditekankan oleh Allah itu adalah wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Allah sampaikan apa? Nih, langsung Allah sampaikan dalam ayat, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah keluargamu untuk solat, ya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan solat itu. Ini perintah Allah langsung untuk keluarga. Dari suami untuk istrinya, istri untuk anak-anak. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluargamu itu untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Bersabar di sini kata para ulama, wastabir itu bukan wasbir. Kadang ada juga bahasa Arab suruh sabar wasbir, bersabarlah. Tapi ini wastabir. Kata para ulama, kenapa Allah firmankan wastabir bukan wasbir? Ada kaidah bahasa Arabnya untuk didengar saja. Kaidahnya adalah ziyadatun fil mabani, ziyadatun fil ma'ani. Bahwa dalam sebuah bahasa Arab, kalau banyak hurufnya, banyak pula maknanya. Sedikit hurufnya, sedikit maknanya. Kalau wasbir, itu hanya 4 huruf. Wastabir, itu ada sampai 5 huruf. Nah, kalau demikian, lebih banyak makna wastabir. Sehingga kata para ulama, Allah perintahkan wastabir, sangat-sangat bersabarlah. Jadi kalau misalkan dalam hal urusan lain cukup dengan sabar doang, tapi kalau urusan solat, wastabir, banyak-banyak sabarlah dalam mendidik, menyuruh keluarga untuk solat. Karena masalah keluarga, kalau masalah orang lain nggak mau dengar ya selesai urusan. Tapi kalau anak kita sendiri, dia nggak mau dengar, selesai urusan. Tambah masalah kan? Anak-anak kalau nggak dengar ayahnya, nggak dengar ibunya, kalau anak orang ya udahlah nggak mau dengar kita ya selesai, ya udahlah pergi sana. Tapi kalau anak kita, dia nggak mau dengar, nggak mau patuh, gimana? Waduh, masalah ini, anak saya nggak mau nurut, masalah ini, anak saya nggak mau patuh, tambah urusan kan? Makanya Allah sampaikan wastabir, bersabar lebihlah dalam menyuruh anak untuk sholat. Nah. Baik, gimana itu Ustadz? Caranya supaya anak kita itu bisa nggak ibu bayangkan ya? Anak-anak itu ngajak kita untuk sholat, ngingatin kita untuk sholat kalau sampai waktu bahkan. Bisa terbayang nggak ya? Anak kecil ini kok nyuruh kita sholat gitu? Anak kecil tapi ngingatin kita sudah dekat waktu sholat. Bisa kebayang nggak itu? Gimana caranya anak kecil itu bisa seperti itu? Rasa-rasanya dia itu lebih baik dong daripada kita. Nah, ya. Kurikulum sholat diterapkan sesuai dengan sunnah Nabi, bisa, kenapa tidak? Ya. Mau ibu-ibu? Mau mendengarkan bagaimana kurikulum pembelajaran sholat seperti dalam sunnah Nabi yang nanti anak akan, jangankan untuk dia ingatkan sholat, dia mampu ingatkan kita untuk sholat bahkan. Mau belajar? Mau dengar? Mau. Kalau begitu, dengarkan dengan baik-baik dan mintalah sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya mampu mempraktekkannya dalam hidup. Kalau anak sudah selesai, masih ada cucu, tenang ya.
Kalau nanti elus, aduh saya nggak buat begitu sama anak saya, sudah dewasa sekarang, ya. Maka tunggu, mudah-mudahan ada cucu, suruh bawa cucu ke rumah biar sama mami, sama nenek, ya. Biar nenek yang akan mengajarkan dia, jangan sampai salah didik seperti kamu gitu, ya. Jadi insya Allah yang masih punya anak, maka dengarkan baik-baik, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita terapkan ini pada anak-anak kita. Ya, selama Nabi sudah menyuruh, selama Nabi sudah mengajarkan, yakinlah itu akan mampu diterapkan dan mujarab insya Allah. Apa kurikulumnya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Dalam riwayat Abu Daud kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh anakmu untuk salat ketika umurnya 7 tahun. Ya. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul dia, ya, ketika umurnya 10 tahun dan pisahkan di tempat tidur. Itu kurikulumnya, itu singkatnya seperti itu, penjelasannya yang sedikit panjang. Nah, perlu untuk dipahami. Itu adalah singkatnya, kan namanya silabus, kadang ditulis sedikit. Bagaimana cara menjabarkan mendidiknya praktek hari-hari, ini yang panjang, ya. Nah, kita dapatkan daripada Nabi SAW, Nabi sampaikan, suruh anakmu untuk sholat umur 7 tahun dan pukul dia ketika umur 10 tahun. Ya. Pertanyaannya, gimana cara nyuruh, gimana cara pukul, ya, rentang waktunya seperti apa, ya. Jadi Nabi katakan suruh sholat 7 tahun. Jadi ada fase sebelum 7 tahun, ada fase ketika dari 7 sampai 10, dan ada fase dari 10 sampai selanjutnya. Maka kita akan bagi fasenya ini. Jadi fase dari 0 tahun sampai 6 lah, ya, 0 sampai 6 tahun. Dari 1 sampai 6 tahun. Itu fase awal pendidikan sholat, ya. Di fase awal ini, apanya yang kita buat? Kan Nabi bilang tadi suruh sholat umur 7 tahun, ya. Umur 7 tahun suruh sholat. Jadi kalau umur 1 sampai 6 tahun kita nggak ada suruh. Kita umur 0 sampai 6 tahun itu masanya adalah untuk show sholat. Tampakkan pada anak kita tentang sholat. Anak kita terus menerus dari umur 0 atau 1 tahun sampai 6 tahun, anak kita terus menerus melihat ibu dan ayahnya sholat. Biar mereka lihat saja. Anak kita yang kecil-kecil, yang perempuan, lihat ibunya, bundanya, uminya pakai jilbab, dia juga mau pakai jilbab. Pakai mukena setiap sholat, dia mau juga dibelikan mukena yang sesuai dengan dia, yang ada gambar bonekanya, gambar macam-macam, ya. Ada kartunnya mungkin, itu sesuai dengan kekanak-kanakan dia. Tapi dia mau ikut, mau beli. Bagus, itu pendidikan ibundanya masuk kepada dia tanpa disuruh, tanpa diminta. Kewajiban orang tua dari umur anak kita 1 atau 0 tahun sampai 7 tahun, sampai 6 tahun, nampakkan sama anak kita bahwa kita sholat. Orang tua yang tidak menampakkan sholat pada anaknya umur 0 atau 1 sampai 6 tahun, itu kita bersalah sama anak kita. Bersalah sama anak kita. Ibu salah sama kamu, nggak menampakkan sholat masa kamu masih umur berapa? 1 atau 0 sampai 6 tahun. Anak di masa ini itu masa dia ngikut ibunya dan orang tuanya. Apa yang dibuat orang tuanya dia ikut semuanya, tanpa dia pikir-pikir. Mumpung kita nggak perlu harus nyuruh-nyuruh, nggak perlu harus teriak-teriak. Apa yang dipakai ibunya suka bersolek, dia akan bersolek juga. Ya,
Ibunya suka pakai jilbab yang besar, dia minta jilbab seperti ibunya. Melihat baju ibunya seperti itu, dia minta baju dia juga seperti itu. Kita nggak perlu harus nyuruh-nyuruh. Tinggal kita nampakkan seperti apa, dia ngikut dengan sendirinya. Maka manfaatkan betul ibu-ibu. Anak kita umur demikian, tampakkan segala yang baik-baik pada anak kita. Kalau ada ibu-ibu sekali nakal di belakang, jangan di depan anak. Ya, ada sesuatu yang nggak pantas sama anak, jangan nampakin sama anak itu, karena anak akan ikut. Itu masa dia semua yang nampak itu teringat sama dia semua. Dia ikuti terus, walaupun umur dia 2-3 tahun itu, semua itu ada dalam ingatannya. Dia lihat ayahnya sholat, dia juga mau ikut sholat. Ya, nggak perlu disuruh. Masa itu masa show saja kita show aja sama dia. Nah. Lalu kalau ini sudah selesai, masa umur dia 6 tahun sampai 6 tahun, berarti ini kan sudah selesai TK ya. Selesai TK, masuk SD. Ya kan? Jadi masa 1 sampai selesai TK sama kita itu anak kasih show aja, kasih tahu terus, kasih lihat terus, selalu dalam sholat. Kalau dia lihat sebaliknya, orang tuanya menyia-nyiakan sholat, nggak begitu care sama sholat, dia akan begitu juga. Pokoknya intinya dia ikut orang tuanya, ya, ikut apa yang dibuat sama orang tuanya. Lalu ketika dia umur 7 tahun, kata Nabi, suruh untuk sholat. Siapa yang berhak untuk suruh anak kita sholat? Siapa? Orang tuanya? Orang tuanya? Enggak. Yang berhak nyuruh untuk sholat adalah yang menampakkan sholat sama dia selama 6 tahun. Ya enggak? Yang berhak nyuruh dia sholat, yang menampakkan, yang mengajarkan sholat, menampakkan sholat kepada dia selama 6 tahun. Kalau misalkan dia nggak kenal, nggak pernah kita nampakkan sholat sama dia, tiba-tiba kita suruh, sah nggak kalau anak kita bilang, ngapain nyuruh saya? Situ aja nggak ada kerjain. Ya, ibu nggak ada pernah buat, masa suruh saya? Adab menyuruh apa? Setelah mengajar. Setelah mengajarkan, ajarkan dulu baru suruh. Kalau nggak ngajarin apa-apa, gimana ibu mau nyuruh? Ya nggak? Makanya rahasia Nabi katakan suruh anakmu untuk sholat. Jangan ibu pikir tunggu ya 7 tahun aku suruh nanti. Mentang-mentang merasa seorang ibu, mentang-mentang merasa seorang ayah, jadi nanti 7 tahun kita suruh. Selama 1 sampai 6 tahun ngapain? Ya nggak dinampakkan, nggak diajarin sholat, nggak bisa. Ajarin sholat dulu, nampakkan sholat dulu, baru kemudian kita ini yang menampakkan dan ngajarin dia sholat selama 6 tahun. Saatnya 7 tahun, nak sholat nak. Ya, sholat. Nih dia, itu yang benar. Kalau si ayahnya nggak sholat, kamu diam, kamu tidak ada sholat, nggak bisa nyuruh-nyuruh anak sholat. Ya. Sholat kamu dulu, suruh anakmu sholat setelah itu. Ya, kita juga begitu, seorang ibu, ya, kita sudah melaksanakan sholat, jaga sholat, nak sholat nak, seperti ibu. Dah. Lalu pertanyaannya, Ustadz, jadi saya suruh anak saya masuk umur 7 tahun atau cucu ibu-ibu masuk 7 tahun dia sholat, apakah setiap 5 kali itu saya suruh sholat? Kan anak-anak itu belum wajib sholat ya. Umur berapa tahun anak itu wajib sholat ibu-ibu? 7 tahun? Wajib sholat anak-anak? Masa dia balik ya? Masa dia balik ya? Kalau anak perempuan sudah datang bulan, kalau anak laki-laki sudah bermimpi bahasa fikihnya. Kalau nggak datang bulan, nggak bermimpi, 15 tahun patokan paling itu tuh maksimal. 15 tahun itu sudah wajib semua sholat. Kalau dia nggak datang bulan, kemudian nggak bermimpi anak laki-laki, 15 tahun sudah wajib dia sholat. Terus anak 7 tahun sudah wajib sholat? Enggak kan? Sepakat dulu kita. 7 tahun nggak wajib sholat nih.
Lalu kenapa juga disuruh? Ya. Kenapa juga disuruh? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ibu paham fase ini dulu, ya, 1 sampai 6 itu show aja, kasih lihat terus anak kita, nggak terlalu kita suruh. Mau ikut kita, ayo pergi ke masjid, dia ikut bawa, ya, dia minta. Kalau dia nggak mau, cuma kita ajak aja, mau nggak, udah, jangan dipaksa. Tapi masuk umur dia 7 tahun, masuk kelas 1 SD nih, ya, kita disuruh oleh Nabi suruh sholat. Jadi kena perintahnya siapa ini sebenarnya? Siapa yang diperintahkan oleh Nabi? Anak untuk sholat atau orang tuanya suruh sholat? Ya? Yang diperintahkan oleh Nabi siapa ini? Hah? Orang tua. Bagus, pintar ibu. Jadi Nabi nggak bilang bahwa ya anakmu harus sholat. Enggak, Nabi yang suruh. Nabi yang suruh apa? Suruh anakmu sholat. Yang kena perintah siapa? Orang tuanya. Kita ini ayah dan ibunda. Ya, kita disuruh Nabi untuk kamu suruh anakmu sholat. Yang wajib kitanya. Anak tidak wajib. Jadi saya ketika anak saya umur 7 tahun, saya wajib suruh anak saya sholat. Masalah dia mau tidak mau terserahlah. Ya, anak saya mau sholat nggak mau sholat itu terserah dia, nggak boleh dipaksa. Tapi yang wajib itu apa? Saya wajib ingatkan anak saya untuk sholat. Paham? Paham nggak? Ya, jadi yang wajib untuk menjaga sholat, menyuruh itu adalah kita orang tua. Nak, sudah waktu zuhur, kamu pulang sekolah kalau capek, ya, sholat dulu, habis itu kamu istirahat. Atau makan dulu, kamu istirahat. Ya, begitu juga ketika sholat maghrib, kita ingatkan dia sholat maghrib. Asar dia mau olahraga, kamu nanti sholat dulu ya, baru main olahraga. Oh, nggak bisa bunda, saya harus pergi terus. Kalau gitu bawa baju ganti, kamu sholat nanti, ya. Dia mau ikut mau latihan ikut kursus main bola gitu. Kita sediakan baju untuk dia. Jangan sampai kamu nggak sholat nanti. Takut nggak terkejar macet di tempat olahragamu itu nanti kamu sholat. Mau atau enggak terserah dia. Kita persiapkan untuk dia. Karena nggak wajib bagi dia, ibu nggak bisa menghukum dia bahwa awas kalau nggak salah ibu hukum nanti, nggak boleh. Masa umur 7 tahun sampai 9 tahun itu masa kritis bagi anak-anak. Kalau dia dipaksa sholat masa itu dan dia tidak mau, maka dia akan membenci sholat nanti setelah itu. Gara-gara orang tua salah didik anak, jadinya anak ketika dewasa sudah lepas dari orang tua, dia tinggalin sholat. Kalau ibu masa ini menjadikan dia benci pada sholat, nanti setelah dia nggak bersama kita, sudah SMP atau SMA, udah nggak bersama kita, nggak sholat dia. Kenapa? Merasa dipaksa orang tuanya umur 7 tahun. Ya, diancam sama orang tuanya. Kan Nabi bilang suruh gitu. Kalau Nabi bilang suruh ya kamu wajib melakukannya. Nggak ibunya yang wajib suruh. Masalah dia kerjakan, terserah dia. Karena belum wajib bagi dia. Paham? Paham ibu-ibu? Kalau salah umur 7 tahun kita didik dia, benci dia untuk sholat, itu bahaya ketika dia besar. Ya, dia membenci sholat. Na'udzubillah, salah didik kita. Kita hanya ingatkan 5 kali, kita ingatkan dalam sehari untuk dia sholat. Mau dia ikut, alhamdulillah. Enggak mau dia ikut, mungkin dalam sehari itu 1 kali dia mau. Kapan misalkan? Ya di waktu subuh, sebelum pergi sekolah. Ya, sebelum pergi sekolah kita ingatkan anak kita sholat dulu, walaupun sudah jam 6:30. Jam berapa pergi sekolah di sini? Jam 7? Jam 7 ya, udah terbit matahari, udah sholat aja dulu. Ya, sholat aja dulu baru kamu berangkat. Walaupun bukan waktu subuh lagi, itu adalah tarbiyah bagi anak-anak, pendidikan sholat bagi dia. Ya. Mau dia ikut, alhamdulillah. Nggak mau dia ikut, ya sudah. Pokoknya kita sudah suruh. Ingatin, pulang sekolah gitu juga. Kamu sudah sholat? Belum, sholat dulu. Ingatin terus itu. Ya.
Makin lama-lama dia kan biasa diingatin dengan baik, dengan bijak, dengan santun oleh orang tuanya. Mungkin dalam 5 kali tambah 2 kali dia mau sholat, ya. Isya mungkin sama zuhur, apalah begitu, terserah. Terus begitu selama berapa tahun? 7, 8, 9 tahun, 3 tahun, ya. Jadikan dia cinta dengan sholat. Pada saat itu, ketika dia mau patuh sama kita suruh dia jaga sholat, berikan imbalan baik baginya, berikan hadiah, belikan sesuatu. Ibu senang engkau sholat, ya. Berikan hadiah, perhatian kita bahwa dia itu ketika melaksanakan sholat, kita apresiasi dia, berikan hadiah bagi dia. Nih masanya ini, kita perlu apresiasi di sini, anak-anak kita. Ya. Kita juga kalau misalkan bawa anak-anak kita jalan-jalan kemana-mana, kita buat program ketika itu kita sholat dulu, ya. Boleh misalkan kita buat kreasi jalan-jalan, nanti kita memang jalan-jalan demi ngajarin dia sholat. Ketika datang waktu sholat, sholat dulu. Sebelum kemana, sholat dulu, begitu ya. Kita cari tempat tinggal atau tempat kita main yang dekat dengan masjid. Di situ anak mulai belajar bahwa orang tuanya itu sangat care terhadap sholat, peduli dengan sholat. Sehingga kalau dia misalkan kita suruh, dia nggak ada bilang, kok ayah suruh-suruh saya sholat, ngapain? Dia sudah paham, ayahnya itu kemana-mana jaga sholat gitu. Ya, kreasi camping kemana, main ke puncak dan yang lain itu jaga sholat, bawa mukena, bawa ini, bawa itu. Kita memang sebenarnya buat acara itu untuk acara keluarga, untuk mendidik dia sholat. Dia tahu ayah ibunya itu peduli tentang sholat. Boleh dan mesti kita lakukan demikian. Ya, ibu-ibu. Dan kalau dia patuh, berikan imbalan hadiah bagi dia. Ya, nggak mesti harus mahal-mahal, yang dia suka saja. Anak-anak kan nggak mesti harus mahal-mahal gitu. Nah, mesti ada imbalan. Ini umur sampai berapa? 7 sampai 9 tahun. Oke. Lalu kata Nabi, wadribuhum 'alaiha. Ya. Wahum abna'u ashr. Pukul dia untuk melaksanakan solat pada umur 10 tahun. Pukul Ustaz. Ya. Apa enggak apa itu? KDRA ya? Apa itu? Kekerasan anak ya? Ya. Kekerasan terhadap anak itu Ustaz. Itu masuk perlindungan anak. Tunggu dulu. Nabi sampaikan kepada kita untuk pukul anakmu untuk sholat ketika umurnya 10 tahun. Ini masalah gimana cara pukul, nanti kita ajarkan. Pemahamannya begini. Ini kan maksud daripada pukul, kata Nabi, darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan memar. Gimana itu cara pukul? Tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, tidak memar, ya. Gimana cara kita pukul ya? Itu pukulan apa namanya, Ibu? Pukulan kasih sayang, betul, ya. Yang si anak ini tahu kalau ibunya itu tegas loh, ya. Nah, kalau sudah umur 10 tahun sudah masuk nih tegas. Dulu kan selama 3 tahun dia masih, ya kita suruh masih mutar-mutar, ternyata nggak lakuin. Tapi umur 10 tahun kita tegas. Kamu tadi nggak sholat zuhur ya? Sudah maghrib, zuhur nggak, asar pun nggak ya? Kita tegas. Sudah mulai kita rincikan, kamu nggak sholat ini ya, nggak sholat ini ya, kita tegaskan. 10 tahun mulai masuk level 3. Ketegasan dari orang tua. Maka siapa, pertanyaan saya ini, siapa yang berhak mukul si anak ini dengan cara yang saya sampaikan tadi? Siapa yang berhak mukul? Bukan orang tua. Yang menyuruh dia selama 3 tahun sholat. Yang menyuruh dia selama 3 tahun nak sholat selama 3 tahun, inilah yang berhak untuk mukul dia hari ini. Kenapa? Sudah meningkat.
Yang menyuruh dia, yang menampakkan dia sholat selama dari 0 sampai 6 tahun. Kemudian yang memukul dia ketika dia tinggalkan sholat siapa? Yang selama ini 3 tahun nyuruh dia untuk sholat terus. Kira-kira si anak, kalau si ibunya ini selama 6 tahun, selama 3 tahun terus nyuruh-nyuruh dia, ketika umur 10 tahun dia tegas ibunya, ada merasa aneh nggak? Hah? Merasa aneh, kok ibu sekarang udah begini? Kamu masih tinggalin sholat, ibu marah. Pantas kan, selama 3 tahun ibu terus ingatkan kamu, sekarang sudah begini masih kamu tinggalin sholat? Nah, pantas. Tapi tiba-tiba ibu udah marah-marah umur 10 tahun nih, pulang dari sini udah 10 tahun anak marah-marahin terus, tapi selama ini gak perlu suruh sholat. Anak bilang apa itu? Hah? Kenapa ibu salah minum obat ya? Ya? Tiba-tiba udah nyuruh-nyuruh sholat terus, kenapa? Nah, makanya kurikulum sholat itu kita ajarkan bertahap pada anak kita. Kalau seandainya si ibu yang selama ini ngajarin dia sholat terus, nyuruh dia sholat, si ibulah, orang tuanya alhamdulillah yang berhak untuk memukul dia. Tapi pukulan yang saya sampaikan tadi, bukan maknanya harus mukul, tampakkan ketegasan kita dalam masalah sholat. Masanya tegas kita. Ketika dia berumur 10 tahun. Ibu, kalau seandainya anak kita sudah umur 10 tahun, tapi dia nggak tahu cara sholat, nggak pernah diajarkan cara sholat, siapa yang berhak kita pukul? Hah? Anak ini umur 10 tahun nggak tahu cara sholat, nggak pernah lihat diajarkan sholat, siapa yang berhak kita pukul? Nah, itu dia, udah tahu ibu-ibu. Ya, yang berhak kita pukul, ya itunya berarti bukan anaknya, tapi orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Kesalahan kita kalau seandainya umur anak kita 10 tahun, tapi mereka nggak tahu sholat, pendidikan sholat. Nah, terus Ustadz, anak kita udah umur 7 tahun, 10 tahun begitu, ya. Kenapa sampai harus ditegaskan begitu? Karena sebentar lagi mereka akan baligh. Ada anak 10 tahun bahkan sudah baligh, anak-anak perempuan datang bulan 10 tahun. Ataupun 11 tahun sudah datang bulan, atau mungkin 12 tahun. Anak laki-laki juga demikian. Ada yang sudah bermimpi umur 11 tahun, 10 tahun, atau bahkan 12 tahun. Ketika dia sudah baligh, maka masanya dia wajib sholat. Ketika dia wajib sholat, udah dia sudah terbiasa tidak meninggalkan sholat lagi. 10 tahun kita mulai jangan pernah tinggalkan sholat, kita tegas sama dia. Nah, karena mungkin 11 tahun kemudian, umur 11 tahun, setahun 2 tahun kemudian dia sudah balik, udah nggak tinggalin sholat lagi. Nah begitu. Makanya harus ada ketegasan dari orang tua pada saat umurnya demikian. Paham ibu-ibu? Paham? Mudah-mudahan tidak Insya Allah tidak terlambat. Kalau ibu-ibu melaksanakan seperti ini, kami sendiri mempraktekkan, ya. Alhamdulillah anak-anak itu mereka minta sholat sendiri. Bahkan mereka ngingatin kita untuk sholat. Yakinlah itu. Karena tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi, pendidikan diajarkan Nabi pasti mujarab. Kalau ada hari ini orang nggak peduli untuk sholat, sudah dewasa bahkan sudah tua begitu, nggak peduli untuk sholat, itulah saya sampaikan di awal, kesalahan orang tuanya dalam mendidik dulu tidak memakai silabus nabawi ini yang diajarkan Nabi SAW. Kita nggak mau mengulangi apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin ibu-ibu tanya, Ustadz, ini anak-anak saya ambil contoh dari ayahnya nggak mau sholat Ustaz. Ya, gimana ini Ustaz? Ya,
Gimana? Ayahnya nggak mau sholat atau ya kurang menjaga sholat. Atau ibu-ibu mau tanya suami-suami yang nggak sholat gimana Ustadz ya? Ini kan jadi contoh yang nggak baik sama anak-anak, betul? Betul? Kalau ibunya tidak sholat, contoh yang tidak baik sama anak-anak, betul? Ya sama aja ya. Ibu tidak sholat, ayahnya tidak sholat, contoh yang nggak baik sama anak-anak. Nah, padahal kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Kalau kita mati nanti, putus amalan kita, yang tersisa cuma tiga. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Ibnun solihun yad'u lahu, anak soleh yang terus mendoakannya. Apa indikasi anak soleh itu yang mampu mendoakan kita? Apa ibu? Anak soleh itu, syarat anak soleh itu apa? Yang mampu mendoakan kita? Tak ada lain, anak yang menjaga sholat. Gimana dia doain kita? Dia jaga sholat saja tidak ada. Makanya anak soleh itu lahir dari pendidikan terbaik dalam keluarga. Masa dia kecil. Ketika dewasa nanti gimana Ustadz? Dia ketika dewasa enggak lagi bersama dengan kita. Ya, dia berkeluarga, dia ya mungkin tamat SMA, kalau anak kita wanita bisa saja dia sudah berkeluarga, ya. Selesai, enggak lagi bersama dengan kita, ya. Maka tanggung jawab kita masa dia masih bersama dengan kita di rumah. Jadikan kita tidak bersalah sama anak kita. Jangan sampai sholatnya enggak kita perhatikan. Nah, ini pendidikan paling penting. Di sekolahnya kadang enggak diajarkan loh ibu. Di sekolah kadang enggak dijaga sholat anak kita. Siapa yang menjaga? Kita di rumah. Makanya Nabi sampaikan tadi, kalian orang tua suruh anakmu untuk sholat dan pukul dia. Itu Nabi suruh untuk orang tua yang menjadikan teladan bagi anak-anak di rumah mereka. Baik, terakhir kembali kepada bawah tadi. Ustadz, kalau suami tidak sholat atau istri tidak sholat, gimana Ustadz? Ya, gimana caranya? Kalau ibu-ibu merasa ada suami-suami tidak sholat, ya kan suami di sini suami yang di luar sono, ya, dia tidak sholat, gimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan supaya dia sholat? Pertanyaan saya, ibu, apakah ada kesalahan ibu sehingga suami itu tidak sholat? Kira-kira ibu bersalah enggak kalau suami tidak sholat? Enggak ya? Kan sholat urusan dia, masa urusan saya gitu ya? Betul? Ya. Jadi ibu merasa bersalah enggak kalau suami tidak sholat? Enggak. Nah, ini ibu bilang enggak ada merasa bersalah. Pertanyaan saya, ya. Itu suami siapa yang pilih? Siapa yang pilih jadi suami ibu? Ayah yang pilih. Ya. Ibu ada buat syarat enggak bahwa engkau kuterima jadi suamiku adalah yang menjaga sholat. Kalau enggak jaga sholat, tidak akan pernah engkau menjadi suamiku. Ada buat syarat begitu? Ada buat syarat? Kalau ibu enggak buat syarat begitu, salah ibu hari ini kalau suami tidak sholat. Kalau enggak jadi suami orang, enggak jadi suami ibu. Ya, dia akan jadi suami orang. Hari ini ada loh anak-anak kita, anak-anak gadis kita yang buat syarat bahwa aku nggak terima calon suamiku itu merokok, nggak mau terima calon suamiku alkohol, narkoba, ya nggak? Dia buat syarat itu. Kenapa nggak masuk dalam syarat itu sholat? Why? Kenapa? Berarti dulu kita sama-sama nggak mentingin sholat. Nah, kesalahan ini sekarang berarti kalau udah berkeluarga dengan kita ternyata masih nggak sholat, itulah dosaku yang nampak sampai hari ini. Ibu harus bilang begitu. Jadi ibu bilang sama suami ibu ketika lihat dia tidak sholat,
engkau ini adalah dosaku masa lalu gitu. Ya, karena aku tidak membuat syarat solat untukmu sehingga kamu tetap nggak solat sampai hari ini. Itu dosa kita nampak pada suami kita. Begitu juga suami-suami yang istrinya tidak solat, itu dosa dia. Ya, yang nampak sampai hari ini. Jadi kalau begitu, dia itu dosa kita, bisa tebus dosa nggak? Dosa itu bisa ditebus nggak? Bisa kita bertaubat dari dosa nggak? Selama kita masih hidup, kita masih bisa bertaubat dari dosa, masih bisa memperbaiki diri, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi gimana caranya? Ibu-ibu, nah, yang penting yang pertama kita sadar itu kesalahan saya. Itu ada andil saya di situ sehingga suami saya tidak sholat. Nah, sekarang bertaubatlah kita dari kesalahan kita. Kita bertaubat dengan menjadikan dia kembali mau untuk sholat atau mulai menjaga sholatnya demi anak kita yang akan kita didik menjadi anak-anak yang soleh. Paling kurang adalah indikasi anak soleh itu syaratnya dia jaga sholat. Nah, maka ibu pakailah segala macam cara yang ibu bisa lakukan demi suami ibu mau melakukan sholat. Dari cara yang lembut, cara yang macam-macam, yang hanya ibu melakukannya, dia akan mau. Karena ibu orang yang paling dia sayangi, ibu orang yang paling dia cintai. Bahasa cinta dan bahasa sayang itu pakai untuk merayu dia supaya dia sholat. Orang lain gak bisa. Suami ibu yang paling tahu adalah ibu. Maka berusahalah, ya, wajib usaha kita itu menebus dosa masa lalu kita. Untuk merayu suami, jangan marah-marah kepada suami. Jangan pulang daripada majelis ta'lim sudah marah-marah pada suami, nggak masak, nggak ini, nggak itu sampai kamu salat besok hari. Suami kan heran, kenapa tiba-tiba begini? Akhirnya dia bilang, kamu kalau begitu nggak usah pergi majelis ta'lim lagi. Kenapa? Tiba-tiba kok marah-marah sama saya begitu? Padahal sudah 20 tahun kita berkeluarga, kita asyik-asyik aja nggak ada sholat gitu ya. Ibu ya 20 tahun ibu nggak peduli dengan dia tidak sholat, 20 tahun ke depan ibu harus menjadikan dia sholat. Begitu. Ya. Gimana caranya Ustaz? Ibu yang lebih tahu. Cari berbagai macam cara. Dari cara yang lembut sampai cara yang selanjutnya, dan cara ibu yang lebih paham, lebih tahu tentang kondisi suami ibu. Ya, ajak dia ke majelis ta'lim, ajak dia untuk dekat dengan orang-orang baik, dekat dengan masjid. Ya, kalau enggak paling kurang Jumat dulu lah. Kalau memang betul-betul enggak mau sholat, pergi Jumat dulu. Bilang sama istri, sama suami-suami, abang ataupun ayah, ya, untuk sholat Jumat enggak perlu rajin-rajin, sekali cuma seminggu cukup. Ya, sepekan cukup sekali aja bilang. Paham ibu-ibu? Kalau kamu nggak mau sholat, paling kurang sholat Jumat aja dulu. Nggak perlu rajin-rajin sholat Jumat. Sepekan cuma sekali aja. Ya, jadi sholat orang malas ya. Pekan cuma sekali. Jumat aja dulu kamu. Ya. Setelah itu ngajak ya. Kita buat program ngajak. Oh ada ustadz itu yuk ikut kajian ya. Ajak dulu. Buat pemahaman dia. Bisa dilakukan ya. Bapak Ibu. Dari cara yang merayu berbagai macam cara. Ya, buat jadikan program itu untuk menebus kesalahan kita kepada dia selama ini. Insya Allah itu akan berimbas baik pada anak-anak kita. Ya. Baik, kita ini sampai jam 11 ya. Saya akan buka sesi pertanyaan. Kalau ibu-ibu ada yang insya Allah mau bertanya, baik seputar masalah anak-anak, masalah keluarga, kami persilakan yang mau ditanyakan. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya? Ya. Silakan ibu-ibu yang mau tanya silakan. Pertanyaan titipan juga boleh. Ya. Saya nanyakan pertanyaan titipan dari kawan gitu, ya.
Silakan. Ya. Kasih mic. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana caranya jadi anak yang sudah ayah bagaimana kan kalau pulang pagi itu susah banget kalau ini kita sampai jam itu padahal dia sudah sholat jadi awal pas waktu itu udah sholat tapi ibunya itu maafkan saya sampai kesulitan gitu bangunnya bagaimana caranya ya nah, bagus. Ya. Ya. Ada yang lain. Silakan yang lain. Yang lain ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari suami saya. Saya boleh enggak punya suami yang jarang sholat, terus bagaimana solusinya? Gimana? Boleh nggak apa? Boleh? Suami teman saya. Gimana maksudnya? Teman saya tuh bisa sholatnya. Bagaimana solusinya? Cara menyuruh suami itu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagus tadi pertanyaan dari pertanyaan yang pertama tadi, Ustadz, anak saya sudah mau sholat, mau jaga sholat, tapi subuhnya itu susah sekali bangun ya. Berarti ya waktu sholat subuh ini masih molor ya. Ya, maksudnya kalau yang lain dia udah mau jaga sholat ya. Umurnya udah berapa tahun Ibu? Oh, udah 20 tahun, alhamdulillah. Ya. Udah remaja, alhamdulillah. Alhamdulillah salah satu indikasi orang tuanya menjaga sholat dia, ya umur 20 tahun dia udah jaga sholat, tapi bangun subuhnya itu yang susah. Nah, kalau ayahnya cepat ya, alhamdulillah ya. Oh ya. Ya ayahnya atau ibunya cepat bangun, alhamdulillah. Yang penting dulu saya tanya bahwa ini ayah atau ibunya cepat bangun nggak? Artinya bangun tepat waktu sholat nggak? Alhamdulillah. Nah, kalau ibunya sudah bangun tepat waktu untuk sholat, sekarang kita mikirkan untuk anak. Ya, baik. Gimana cara untuk menjadikan anak remaja kita ini bisa bangun sholat subuh cepat waktu atau tepat waktulah, ya. Apalagi kalau bisa ke masjid, alhamdulillah. Kalau nggak ke masjid, ya paling kurang di rumah juga dulu, oke lah. Tapi dia jaga, jangan sampai udah terbit matahari baru dia bangun. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita memang semuanya mendoakan anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah yang terbaik masanya. Ya, kita tahu anak muda, masa apalagi umurnya 20 tahun, itu masa-masa pancaroba dalam hidupnya. Ya. Dia masa-masa menghadapi kesusahan dalam hidup sebagaimana kita pernah merasa susah loh masa muda kita dulu, dengan apa? Pemahaman persepsi agama kita juga yang belum begitu baik, belum begitu kuat. Anak muda kenapa sulit? Karena dikasih tahu nih anak muda ternyata udah 20 tahun. Kenapa dia sulit kadang untuk tidur, untuk bangun di subuh hari? Salah satu indikasinya adalah dia terlambat tidur malam. Siapa saja yang terlambat tidur malam sulit bangun di subuh hari. Ya secara normalnya begitu. Jangankan dia, kita aja begitu juga. Kalau terlambat tidur malam, kadang subuh kesiangan. Makanya kata para ulama, walaupun kita sudah dewasa ini, untuk kita yang sudah dewasa, orang yang terlambat tidur malam, yang dia tahu dengan terlambat tidur malam itu baginya sulit bangun subuh, sama dengan meninggalkan subuh dengan sengaja. Hukumnya sama dengan meninggalkan subuh dengan sengaja. Kita bergadang malam, tahu kita ini memang sulit bangun subuh kalau bergadang malam, ya, maka telatnya kita sholat subuh, terbit matahari baru sholat subuh di luar waktu,
termasuk dianggap meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosanya besar. Nauzubillah. Nah, oke, kalau begitu ibu-ibu, bagaimana anak saya ini? Ya, kita berikan kesadaran dia untuk bagaimana aktivitas malamnya bisa cepat dia tidur. Oke? Kita ingatkan dia untuk kamu cepat tidur malam supaya subuh kamu bisa bangun dengan cepat. Gak mau mah, ini penting malam ini enak gitu. Oke, kalau gitu janji sama mama bahwa kamu terlambat tidur tapi janji besok sholat di waktu subuh. Gimana? Tepat waktu. Janji sama mama. Ini sebelum tidur ini, kamu pilih dua. Tidur cepat supaya bisa bangun, atau tidur terlambat tapi wajib jaga sholatmu itu nanti. Mama tidak mau tahu. Gimana? Mau pilih yang mana nih? Kita harus ada dialog sama anak kita yang sudah dewasa. Kita nggak boleh memveto langsung. Pokoknya mama nggak tahu. Gini, nggak boleh. Kita mesti ada dialog. Berikan pilihan sama dia. Oke mama, nggak apa-apa. Pokoknya aku akan bangun. Janji ya. Ini mama rekam ya. Malam ini janjimu ya. Kita rekam malam janji dia. Kemudian ketika dia kita bangunkan, kita putarkan janjimu sama mama. Mungkin malam pertama belum, malam kedua belum, malam ketiga belum ya. Setelah itu insya Allah teruslah ya. Insya Allah sampai dia menepati janjinya. Jadikan itu janji dia, bukan suruhan mama. Karena anak-anak ada sebagian kalau disuruh-suruh sama mamanya, dia jengkel dia. Tapi kalau udah janji dia, gitu ya. Buat begitu. Cara selanjutnya yang ketiga adalah ya, dia punya kawan yang kawannya ini memang bangun subuh ya. Kalaupun bisa dia subuh, misalkan ajak kalau hari-hari libur, yuk subuh di masjid ya. Ada kawannya yang di masjid ya. Ada ada circle dia itu yang memang dia berkawan untuk ngingatin dia sholat subuh tepat waktu. Itu juga salah satu membackup ya, membackup supaya anak kita itu terus terjaga dengan baik. Ibu-ibu perlu tahu anak-anak muda ini, anak-anak mulai umur 15 tahun lebih ya, itu kawannya itu lebih berpengaruh pada dia daripada kita. Jadi jadikan kawan dia itu untuk mensupport apa yang kita mau. Jadi ibu-ibu harus paham, kalau anak-anak ibu sudah remaja, muliakan teman dia. Jangan sampai dia merasa temannya itu enggak kita hargai. Karena dia lebih dengar temannya kadang daripada kita ketika umur dia sudah remaja. Jadi kita supaya mempengaruhi kawannya ini, kita hormati kawan dia, kita muliakan kawan dia, bilang suruh teman-temanmu ke rumah nanti ibu masak apa gitu. Kita muliakan teman dia, anak kita senang. Nanti kalau ada masalah dengan anak kita, melalui temannya inilah kita akan berkoordinasi, tolong jaga dia, nasihati dia, kasih tahu dia begini. Nah, itu sangat penting bagi anak-anak yang remaja. Begitu ibu, mudah-mudahan ya anak ibu jadi anak yang soleh insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga tadi, Ustadz, gimana Ustadz cara nyuruh suami untuk sholat? Saya udah kasih tahu tadi, itu ada salah ibu nggak di situ? Kalau suami tidak sholat, ada salah kita ya? Saya katakan tadi supaya kita sadar, jangan cuma omel-omelin suami doang, tapi ada kesadaran bahwa ini suamiku tak sholat gara-gara aku juga dulu nggak terlalu peduli, jadi suamiku dia tidak sholat ya. Lalu sekarang saya sampaikan tadi bahwa suami kita nggak sholat itu adalah wujud dosa kita masa lalu ya. Syukur-syukur kita sudah sholat sekarang ya, itu wujud dosa kita masa lalu. Maka menjadikan dia sholat itu adalah penebusan dosa kita. Dari target kita ini, aku tebus dosaku dengan aku berusaha sekuat tenaga dia harus bisa sholat. Gimana saya suruh Ustadz? Karena tahu ini dosa kita, maka kita akan care pada dia. Nggak bisa bilang bahwa kamu jangan nyuruh aku sholat ya. Enggak, kita bertanggung jawab. Kamu nggak sholat itu gara-gara aku. Kok bisa gara-gara kamu? Iyalah, aku dulu nggak ada mikirkan sholat kamu gitu. Jadi salah aku juga. Nah, jadi gimana saya suruh? Ada suami, macam-macam tipe suami ya. Ada suami yang kalau dia ajarin sama istrinya, dia merasa sombong. Ngajarin baru 2 hari pergi majlis taklim udah ngajarin saya gitu. Ya, ada suami gitu, diajarin sama istrinya merasa bahwa dia nggak mau dengar. Ya. Maka perlu kepada siapa?
Perlu kepada orang yang mau dia dengar. Siapa orang yang mau dia dengar? Kalau misalkan dia nggak mau dengar kita gitu, belum mau dengar kita, belum ya. Melalui siapa? Melalui teman dia, ingatkan dia untuk sholat. Melalui guru dia kalau dia punya guru. Melalui orang tuanya yang dia segani. Kalau memang ada orang tua yang dia segani, masuklah kita melalui orang yang dia segani, yang mau dia dengar, untuk ngingatin dia, nasihatin dia untuk sholat. Ya, melalui itu. Kalau dia nggak mau dengar kita langsung. Tapi kalau tipe suami kita mau dengar kita, mau dengar kita dengan baik, dia banyak menghargai kita, maka langsung sampaikan kepada dia, nasihati dia dengan air mata, kita nasihati dia. Kan kalau ibu-ibu dan pinter main air mata kan? Ya, bisa kan? Ya. Kita bilang masalah anak kita, sayang sama anak kita, dia tidak sholat, aku mau jadi anakku anak yang sholat, aku mau kita sama-sama di surga, ya. Selalu kita ingatkan dengan air mata kita. Aku tidak mau ayah nanti kita terpisah loh. Aku tidak mau anak kita itu terpisah. Dia akan durhaka sama kita gara-gara kita ini. Ya, jangan salahkan dia langsung. Salahkan ibu, salahkan kita. Dia ngomong dasar kamu, memang dasar kamu. Jangan. Tapi kita gitu. Jangan pakai kamunya, tapi kita. Seakan-akan dia tidak sholat itu adalah masalah kita berdua. Ya. Aku akan sangat bahagia kalau seandainya rayu suami kita untuk melaksanakan sholat itu. Kalau dia mau ajak juga kepada majelis taklim sesekali untuk ngingatin. Oh, nggak ada mau ke majelis taklim, buka YouTube ya, yang ada ceramah ustadz yang mengajak untuk sholat. Apa hukumannya orang tidak sholat gitu. Nggak mau dia dengar, putar di rumah itu. Ya, putar di rumah dengan suara besar ketika dia ada di rumah. Ada misalkan ceramahnya Buya Yahya tentang hukuman orang yang tidak mau sholat. Ya, putar itu. Berhari-hari dia dengar itu. Kamu dengar nggak apa itu? Kata Buya Yahya contoh misalkan. Putar itu kalau dia nggak mau ke majelis taklim. Kasih ingat dia dengan cara yang demikian. Berhari-hari. Jangan bilang bahwa Ustaz sudah setahun saya suruh, dia masih belum mau. Baru setahun, ibu dengan dia sudah 20 tahun. Ibu harus ambil waktu 20 tahun yang akan datang, dia wajib untuk sholat. Walaupun sampai 20 tahun aku akan suruh kamu untuk sholat. Kenapa? Kesalahan kita selama ini. Ibu punya banyak cara yang lain. Ya, cara berdua doang suruh dia sholat. Ya, ada caranya yang mungkin saya saja nggak bisa mengucapkannya di sini, menjelaskannya. Kenapa? Ibu bisa melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa melakukan sama suami ibu. Demi dia sholat. Demi dia sholat. Nah, jadikan agenda penting ibu untuk menjadikan suami itu, rayu dia berbagai macam cara, lakukan berbagai macam cara. Tapi yang jangan kita pisah rumah besok kalau engkau tidak sholat, itu jangan dikeluarkan kata-kata itu. Ya, siapa lagi yang mengajak dia sholat kalau bukan ibu? Kalau ibu pisah, minta talak gara-gara dia tidak sholat, dia akan jadi siapa nanti? Siapa yang ngajak dia sholat? Nah, jangan hancurkan rumah tangga. Justru ibu jadi orang yang terbaik bagi dia mengajarkan sholat. Nah. Baik, silakan kalau ada yang lain. Jadi, ibu ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, suami sedang sakit selama 4 minggu, selama pernikahan tidak sholat Jumat. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana dipondoknya Ustaz? Itu saja yang ada saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suami sudah 4 kali Jumat tidak sholat Jumat. Gimana hukumnya dan bagaimana mengqadanya? Ya, baik. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Ya, itu kita paham ya. Nah, kalau dia misalkan sakit, maka tidak wajib dia sholat Jumat karena dia sakit, karena uzur dia tidak sholat Jumat. Lalu gimana dong? Bagi orang yang tidak sholat Jumat, wajib dia sholat zuhur seperti biasa. Ya, yang nggak wajib sholat Jumat. Ya, ibu nggak wajib sholat Jumat, ibu wajib zuhur kan? Di rumah sholat zuhur. Seorang laki-laki musafir, dia tidak wajib sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur seperti biasa, 2 rakaat wajib zuhur walau sendirian. Maka orang sakit juga yang nggak mampu pergi sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat
di tempat dia sakit seperti biasa. Wajib sholat zuhur di tempat dia sakit seperti biasa dan nggak harus mengqadha Jumat. Ya, dia jaga aja sholat zuhurnya di tempat dia sakit. Kalau mampu dia sambil duduk, lakukan sambil duduk sholat zuhurnya. Nggak mampu sambil duduk, maka sambil berbaring. Gitu aja. Ya, ya. Ada yang lain? Ya. Sudah? Oke, baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita pada hari ini dan dijadikan keluarga kita keluarga sakinah, anak-anak kita anak-anak yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang soleh ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang menjaga solat dan bagi anak-anak kami dan cucu-cucu kami dan keturunan kami ya Allah. Jadikanlah anak kami pelipur lara bagi kami ya Allah. Jadikanlah anak kami adalah pelipur lara dan menjadi anak yang soleh yang akan kami banggakan dan bersama di surga-Mu nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga ya Allah, jaga iman dalam hati anak kami, jaga iman dalam keluarga kami, jaga akhlak anak kami, dan jagalah mereka dari segala fitnah dunia dunia yang mereka hadapi di masa mereka yang akan datang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mudahkanlah rizki dalam hidup kami ya Allah. Mudahkanlah rizki yang halal dalam hidup kami ya Allah. Jagalah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah ya Allah, mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya ghani ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.